Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Teman-teman relawan dimanapun Anda berada, kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang, Jawa Timur menjumpai teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah pada menjelang akhir tahun Desember, mungkin di beberapa titik, di beberapa tempat hujan sudah mulai datang dan kita terus senantiasa siap siaga agar perubahan-perubahan ekstrim musim dari kemarau ke penghujan kita tetap siap siaga, tangguh dalam menghadapi perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Pada kesempatan kali ini Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang, saya Mama yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini, ingin menjumpai sahabat relawan dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita akan mendatangkan teman, sahabat, relawan yang menurut tim dokumen perpustakaannya FRB Sampang, beliau adalah sosok anak yang sudah muda, yang sekarang aktif di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Dan konon hari ini beliau masuk dalam personal dalam program Destana. Jadi sebelumnya mungkin beberapa kesempatan yang telah lalu di forum podcast kali ini itu kita sempat mengundang teman-teman dari pegiat Destana Jawa Timur yang memang menjadi elit pimpinan lah yang menjadi kegiatan Destana tahun ini dan tahun depan. Hari ini kita mencoba lebih mendekatkan diri teman-teman pelaksana Destana di level kabupaten kota, khususnya di Sampang. Sebelum kita sapa, saya kenalkan dulu. Nama beliau adalah Mas Undi Holili, biasa panggilan akrabnya Lora Mau. Beliau lahir di Sampang. Beliau aktif di PCNO Sampang, dan beliau juga sekarang lagi membidangi bersama-sama dengan LPBU NU Sampang dalam isu-isu kebencanaan dan isu-isu kemanusiaan dalam terkait program Destana tahun ini. Oke, kita sapa. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mas Mama. Alhamdulillah. Gimana hari ini, sehat? Lancar? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa hari ini Mas Mau? Ya, sementara ini kita masih memikirkan proses rencana kegiatan Destana. Oh, ya, gitu. Jadi dalam waktu dekat kita sudah harus mempersiapkan terkait kegiatan yang ketiga, gitu. Yaitu adalah peningkatan kapasitas FD dan FPKD. Istilah apa lagi itu? Nah, kalau FD ini memang fasilitator desa yang memang sudah terstruktur dari LPBI NU Jawa Timur. Jadi memang di LPBI NU Jawa Timur ini terkait program Destana ada tim kabupaten, ada FD gitu. Nah, kebetulan kalau di kabupaten itu kan ada 4 personilnya. Ya. Ada koordinator program, ada juga admin program, dan 2 FD fasilitator desa. Nah, kalau FPKD itu memang di tingkatan desa. Yang artinya FPKD itu adalah fasilitator penggerak ketangguhan desa. Nah, ya memang saya panggil Ramau saja, Lora Mau. Lora Mau ini kan aktif di program itu hari ini ya. Nah, yang saya dengar bahwa program ini bekerja sama dengan teman-teman Australia. Ya, benar ya. Benar. Dengan terus nyambung dengan teman-teman siap siaga. Ya. Terus siap siaga konon katanya khusus di Jawa Timur kerjasama dengan teman-teman LPBI NU Jawa Timur. Terus di Sampangnya dengan LPBI NU Sampang, Sampang. Terus di Jawa Tengah ini dengan teman-teman siap siaga dengan teman-teman Muhammadiyah. Oke. Nah, kaitannya dengan itu semua Mas Ramao sudah berjalan berapa bulan nih program? Kalau programnya kemarin itu sudah dimulai sejak bulan September. September itu kita melakukan proses PKD. Apa itu PKD? PKD itu adalah penilaian ketangguhan desa. Oh ya. Di mana memang
PKD ini sebagai dasar ya, dasar dalam kegiatan Destana ini sebelum terbentuk program Destana ini. Memang PKD ini harus dilakukan terlebih dahulu. Karena sebuah dasar, sebuah acuan dalam menentukan indikator-indikator kebencanaan. Nah, di PKD itu baca macam-macam indikator yang dipertanyakan pada saat kita melakukan proses PKD di tingkat desa. Contoh misal. Nah, contohnya umpama ada pelayanan dasar. Nah, layanan dasar ini contohnya umpama terkait masalah adakah pendidikan, lembaga pendidikan di desa itu. Kalau memang ada ya kita kasih ya ada. Terus yang kedua, apakah bermanfaat ya gitu. Ya. Terus juga apakah dibiayai oleh APBDes gitu. Dipertanyakan juga itu. Terus ada juga pertanyaannya itu kerjasama dengan lembaga lain apa ada enggak gitu. Macam-macam. Jadi kalau layanan dasar itu memang kegiatan-kegiatan yang sangat mendasar terkait masalah kesehatan, masalah pendidikan gitu. Yang masalah sosial macam-macam gitu kalau di layanan dasar. Ada juga memang di penilaian PKD itu terkait masalah kebencanaan juga. Oh ya? Ya. Jadi ada pertanyaan apakah sudah melakukan kajian risiko bencana? Oh, diajarin juga? Sudah ada semua itu PKD. Wah, itu lengkap itu. Ya. Sekarang berapa desa untuk di Sampang ini, Mas Mam? Sementara ini memang alhamdulillah kita mendapatkan 9 desa. Bisa disebutkan desa kecamatannya? Siap. Jadi kalau dari 9 desa itu memang 3 desa itu ada di Kecamatan Utara, itu Karangpenang. Desa Karangpenang Uncur, Desa Pulmatet, sama Desa Telampe. Itu 3 desa. Terus yang 6 desa itu memang khusus di Kecamatan Kota Sampang, yaitu Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sampang, Desa Banyumas, Desa Pangkung, Desa Pasian. Itu masuk kawasan 1. Kenapa dibilang kawasan 1? Karena memang satu jalur lah istilahnya. Memang berkaitan nanti dari Desa Banyumas itu ke Pangkung sama Pasian. Itu dikatakan kawasan 1. Terus yang kawasan 2 itu di Sampang, Gunung Mete. Desa Gunung Mete, Kelurahan Banyuanyar dan Kelurahan Polaken. Kawasan 2 itu. Kawasan 2. Terus kawasan 3-nya? Kawasan 3 memang di utara. Memang kawasan 1, 2 dan 3 ya? Iya, betul. Bukan karena pileg Pilpres. Enggak, memang dibuat kawasan per kawasan. Itu ya biar lebih memudahkan kita untuk di bidang koordinasinya. Biar nggak salah persepsi. Ini mau pemilu masalahnya. Kawasan 1, 2, 3. Terus ini perjalanan waktu sudah bulan keberapa nih? Ini Mas? Sudah bulan September, Oktober, November 3 bulan ya. Apa yang dirasa? Ada grade perkembangan nggak dari 3 wilayah itu, 9 desa itu? Alhamdulillah, itu untuk sementara memang awal-awal kita masuk di desa itu baik asing lah bagi teman-teman desa itu asing, apalagi ini gitu. Betul. Jadi kita memang harus benar-benar pandai untuk bisa memberikan sosialisasi terkait masalah kebencanaan ya gitu. Lagi-lagi juga terkait masalah APBDes ini, saya ceritain APBDes ini lucu ini. Lucunya gimana? Gitu. Karena memang dulu atau ketawa nanti. Karena memang pada waktu PKD itu penilaian ketangguhan desa itu kan memang harus membuktikan, itulah umpama ya. Kayak tadi layanan dasarnya itu adalah apakah ada bantuan dari APBDes kan begitu. Nah, kalau memang ada, itu harus dibuktikan. Di APBDes-nya itu harus tercantum kan gitu. Tercantum apa? Ya kalau memang untuk pelayanan dasar umpama TK atau PAUD umpama ya. Itu ya. Terus. Nah, ini memang dibayar APBDes gitu umpama. Nah, di anggaran APBDes itu harus ada bukti, tidak hanya sekedar ya dibayar tapi nggak ada bukti gitu ya. Jadi ada dokumen verifikasinya gitu. Nah, kebetulan kalau sudah bicara APBDes ini kita dianggap LSM. LSM laku siang malam ya. Iya, mau ngutak-ngatik APBDes desa katanya gitu. Sehingga banyak yang sulit untuk bisa memberikan bukti dokumentasi. Padahal kita cuma tidak butuh semua lah, tidak butuh dokumentasi yang tebalnya itu enggak, cuman hanya beberapa aja, poin-poinnya aja itu. Itu yang menjadi kesulitan kita untuk verifikasi dokumennya. Dianggap kita ini terlalu masuk kayak gitu. Itu yang menjadi lucu. Yang kedua, memang kendalanya ini
bagi teman-teman FPKD yang terbentuk itu bingung. Bingungnya. Kita mau melakukan apa gitu. Terus ini kan asing ya bagi teman-teman FPKD, karena memang kalau saya melihat teman-teman FPKD itu bicara masalah bencana itu kan tidak cukup hanya pada persoalan pada saat bencana. Setuju. Gitu. Nah, sementara itu pada waktu kita ngobrol dengan FPKD, bagi mereka bencana itu pada saat terjadi banjir, terjadi longsor gitu. Itu. Nah, urusan umpama bagaimana penanggulangannya mereka belum. Jadi sifatnya spontanitas gitu. Waktu ditanya gitu, gimana, apa yang bisa Anda lakukan pada saat bencana? Wah, menyediakan nasi bungkus, Pak. Aduh. Lagi-lagi nasi bungkus jadi andalan kan gitu. Itu menjadi lucu, sehingga setelah kita berproses melalui PKD muncullah semangat dari teman-teman PKD itu terus memperjuangkan bagaimana program kebencanaan di desanya itu harus benar-benar terrealisasi. Itu bagus, semangat sekarang ini kayaknya. Benar, bukan karena ada jenengan terus semangatnya ini, bukan. Memang muncul motivasinya semakin muncul. Muncul. Syukur. Nah, sekarang perbedaan gimana, Rama? Ini kan situasinya yang saya tahu dulu, Destana itu muncul di beberapa titik kabupaten, desa, kelurahan. Yang diinisiasi oleh teman-teman BPPD provinsi, BPPD Kabupaten Sampang lah ya. Betul. Sekarang bedanya apa di Destana hari ini yang kerjasama Australia Siap Siaga dengan LPBNU Jawa Timur ini, apa yang menjadi pembedanya? Siap. Jadi ini saya sangat bersyukur lah kalau kota kita, kabupaten kita ini mendapatkan program yang langsung memang dibantu oleh Siap Siaga dan LPBINU Jawa Timur. Kenapa saya menyatakan itu? Ini prosesnya panjang, Mas Mama. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa saja 10 bulan nanti. Oh, bisa 10 bulan. Ya. Karena kegiatan-kegiatan kita enggak pas langsung monoton dalam 1 minggu harus selesai, enggak. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu. Satu. Kalau di BBBD kan enggak, kayaknya saya melihat dari teman-teman yang sudah terbentuk, ngomong seminggu selesai. Gitu. Ya, gitu. seperti itu. Kalau kita enggak. Terus yang kedua, ini yang sangat saya banggakan, Getsi. Harus keterlibatan Getsi. Harus melibatkan. Iya, ada keterlibatan Getsi. Itu wajib ini dan masuk di FPKD. Getsi itulah gender, disabilitas dan ya kekurangan kebutuhan inilah, keterbatasan lah gitu. Itu yang memang harus difikirkan. Nah, saya sempat nanya-nanya gitu. Ini sebenarnya bagus program ini pada waktu kita ke desa. Kopinya nah. Ya. Diminum kopinya. Waktu sambil lalu lah, enggak apa. Waktu saya ke desa tanya ke teman-teman FPKD, ada enggak pemikiran teman-teman FPKD ini memikirkan kalau terjadi bencana yang harus ditolong itu orang-orang disabilitas, pernah nggak terpikir bagaimana cara mendorongnya? Ya nggak ada, Pak. Ya. Gitu. Alpa rata-rata. Alpa. Lalai kita itu. Betul. Padahal itu memang harus ada perlakuan prioritas, khusus, ada perlakuan khusus dalam proses bagaimana mereka harus ditolong pada waktu bencana. Itu. Ini yang sangat poin. Tapi dari 9 titik yang Destana hari ini yang kerja sama jenengan dan teman-teman itu ada teman-teman disabilitas. Oh, ada. Kita juga ada keterlibatan PPDI, teman-teman PPDI. Itu juga PPDI. Kemarin juga sudah hadir beberapa kali pada waktu kita sosialisasi PKD, juga hadir dari PPDI. Betul. Dan kemarin juga pada workshop penentuan prioritas juga hadir teman-teman PPDI. Selain juga dari warga sekitar yang mendapatkan program ini kayak Banyuanyar itu juga ada yang disabilitas dihadirkan kemarin itu. Nah, ini cukup bangga kita dengan memperjuangkan mereka, memperhatikan mereka untuk terlibat gitu loh. Dan mereka sangat respon dan sangat terharu lah saya melihat, saya dihargai, saya difikirkan oleh teman-teman betul. Itu yang menjadi asik sebenarnya gitu. Itu Mas Omar. Oke. Ini sudah masuk bulan ke-4. Ya. Bulan ke-4. Kalau perhitungan September atau November ya, entar lagi Desember betul. Ya, oke. Betul.
itu kan pasti ada evaluasi, Ya. evaluasi dimonitoring oleh teman-teman Siapsiaga, Ya. teman-teman Jawa Timur. Betul. Untuk di Sampang ini gimana hasil evaluasi tim network jenengan bergerak bekerja selama ini? Ya, sementara ini kita masih tetap lancar gitu, evaluasinya ya cukup bagus, walaupun memang dari teman-teman LPBI Jawa Timur itu terkait masalah kemarin pas itu PKD ya, PKD itu memang dokumentasi verifikasi itu yang memang sangat kecewa lah, karena memang tidak ada respon dari kepala desa atau PJ itu memberikan informasi itu yang memang kemarin masalah PKD. Tapi kalau yang untuk workshop kemarin kita kan masih ada 2 kegiatan nih itu. Apa aja kegiatan? Yang pertama kita PKD, setelah PKD itu kita kemarin melakukan workshop penentuan prioritas dan pemenuhan indikator Destana. Itu kemarin sudah terlaksana, 9 desa sudah terlaksana semua. Nah, sebentar lagi ini mungkin minggu ke depan ini kita akan ada proses kegiatan peningkatan kapasitas FD dan FPKD tadi yang disampaikan. Baru setelah itu nanti proses kegiatan pembentukan Destana di kabupaten. Nah, sekarang itu kan keterlibatan multi pihak banyak tuh. Ya. Dari camat, kepala desa, Klebun, terus OPD melihat hari ini Destana yang jenengan network lakuin, respon teman-teman gimana itu? Wah, alhamdulillah. Sebenarnya awal-awal pada waktu kita koordinasi dengan salah satu kepala lurah itu, ya mereka kan berpikiran kegiatan-kegiatan ini mereka beranggapan bahwa akan mengeluarkan dana dari lurah atau di desa kan, ya gitu gini. Ya, setelah kita jelaskan bahwa pendanaan kegiatan ini pure murni dari Siapsiaga, dari tidak sepeser pun duit dikeluarkan oleh desa. 1.000 pun nggak boleh keluar kayak gitu, baik konsumsinya, transportnya teman-teman kayak gitu. Nah itu yang menjadi sangat tertarik bagi kepala desa. Wah ini asik juga nih katanya kayak gitu, asik juga ini. Ini benar Pak, ya benar. Terus gimana nanti ke depannya? Ya terus jalan Pak, sampai selesai pembiayaan ditanggung kita gitu. Gitu sampai selesai 9 bulan lah pekerjaan kita. Nah sekarang itu kan kejadiannya di desa. Nah, artinya Destana ini kan bagaimana membuat desa tangguh bencana. Artinya ada anggaran. Ini yang sensitif gitu loh. Apakah desa yang diberikan 9 titik itu ada kerelaan untuk mengambil dari dana desanya untuk dianggarkan untuk isu-isu yang ada muncul di Destana ini nantinya? Ya, nah ini menjadi menarik sebenarnya Mas Mama, yang perlu kita harus perhatikan betul. Sebenarnya kita sangat berharap nantinya ada berkesinambungan program ini melalui APBDes. Maksud saya itu APBDes. Ya, karena apapun ini kan ada akselerasi yang juga harus melibatkan juga pemerintah desa. Setuju. Awal-awalnya sebenarnya program ini kalau saya melihat adalah program stimulan, istilahnya merangsang desa itu nanti stimulan, di mana bentuk pendanaan-pendananya itu memang awal dari Siapsiaga atau LPBNU lah, dari program itu yang sepeser pun tanpa harus dibayar oleh desa. Tapi setelah program ini selesai, nah ini diharapkan nanti APBDes melanjutkan gitu. Biar tidak mati suri kesannya. Nah kalau melihat ekspresi proses perjalanan, tingkat keberpihakan teman-teman perangkat desa terhadap isu ini, gimana jenengan melihat? Kalau awal-awalnya memang mereka agak sedikit sulit ya untuk bisa mensupport itu. Tapi setelah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan ini sudah mulai merangsang. Terangsang untuk juga siap untuk mensupport gitu. Bahkan memang sebenarnya ini yang menjadi memang nantinya pemikiran yang jeli dari desa itu terkait masalah penganggaran untuk APBDes masalah kebencanaan. Karena memang sebelum-sebelumnya ini memang sudah ada anggaran untuk bencana. Iya, ada betul. Cuman kan lebih pada proses fisik umpama kan begitu. Nah, di situ memang kayak kemarin memang ada pertanyaan loh Mas Mama dari teman dari kepala desa.
Ya. Dari kepala desa Pulmatet sampai menanyakan begini ke teman-teman DPMD yang juga ngisi sebagai narasumber itu, sambutan itu, menanyakan kepala desa itu untuk kegiatan kayak gini nih, kalau kita akan rancang berapa persen yang harus ini kan. Ya. Sampai segitunya sudah kepala desa untuk bisa Oke. merespon semua bagus gitu loh, merespon bagus. Siap. Walaupun mereka kepala desa ya sudah mulai cerdas, teman-teman kepala desa itu, bahwa kalau toh ini tidak dipakai bisa ada proses perubahan silpa kan gitu. Ya. Nah ini bagus sebenarnya kan gini. Itu yang sangat harapkan. Tapi tidak cukup hanya pemerintah desa, Mas Mama. Kabupaten ini juga harus memikirkan, harus ini. mendorong Iya. semangat untuk membiayai. Apapun kita juga harus paham loh bahwa Sampang ini adalah daerah rawan bencana. Setuju. Rawan bencana, jangan dianggap enteng. Kalau cuma hanya banjir di semata kaki dibuat hiburan, tapi kita nggak tahu kalau pas banjirnya sampai banjir bandang sampai ngeri. Kita juga nggak tahu loh bencana itu. Betul. Sekarang mau tanya aku kan gitu loh, yang kejadian tsunami di Aceh itu, siapa yang bisa memprediksi sampai sebesar itu puluhan ribu orang meninggal kan gitu. Itu pun tidak ada antisipasi. Nah kita kan juga nggak ngerti kan gitu bencana ini kayak apa. Nah itu yang memang harus dipikirkan. Tapi kalau sudah ada proses bagaimana kajian risikonya, bencananya jalan, peta masalah di desa-desa itu sudah jalan juga sudah punya. Terus bagaimana cara evakuasinya. Insya Allah kan bisa diantisipasi kan, begitu intinya. Gitu. Nah itu pun sebenarnya juga perlu dari pemerintah Kabupaten Sampang memikirkan itu. Jadi minimal kalau kita kan memang harapannya kita di APBDes kan Mas Mama. Ya, setuju. Tapi minimal support, dukungan dari pemerintah kabupaten ini menyampaikan kepada kepala desa berangkat. Itu. Nah, tolong ini dianggarkan untuk bencana ini. Tapi pembicaraan misalnya lintas OPD antara tim jenengan dengan level kabupaten, apakah hal ini juga pernah disampaikan gitu? Sudah sebenarnya di BPBD juga sempat, di DPMD juga sempat gitu. Kita sampaikan, bahkan juga kita sudah menyampaikan, lupa saya nomor berapa itu, Permendes kalau nggak salah itu. Ada itu Permendes keluar bahwa diwajibkan untuk anggaran di APBDes itu untuk kebencanaan. Ada itu memang ada suratnya. Ya. Ya kalau itu sudah Permendes. Lah ya iya. Ya, maksud saya kan harus, saya kan iya, saya berharapnya apa ya? Seakan-akan berpikirnya Mas Mama ya, kalau sudah dianggarkan nggak kepake itu kan jadi juga nggak enak. Bahkan kalau terlalu besar nanti bisa jadi temuan katanya begitu. Enggak lah. Kan masih banyak macam-macam kegiatan masalah kebencanaan. Iya, lagi-lagi aku udah bilang, saya sudah bilang tadi ya, bicara bencana itu tidak hanya pada saat bencana. Setuju. Sebelum bencana, itu saat yang bencana, itu setelah bencana. Itu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di desa gitu. Nah untuk di Jawa Timur ini Kabupaten Sampang ada berapa kabupaten Mas untuk Jawa Timur 3. Yaitu Lumajang, Pasuruan, dan Sampang. Dan semua berjalan sekarang 3. Iya, alhamdulillah. Karena memang kegiatan-kegiatan ini memang bareng nantinya. Jadi umpama minggu kedua atau minggu ketiga kegiatan ini ya bareng, semua kabupaten itu bareng gitu. Kegiatannya. Jadi satu komando. Gitu. Iya. Jadi memang kemarin itu kita ngundang mungkin kalau bahasa kita bos-bosnya jenengan lah, nongkrong juga di sini untuk bicara tentang itu, dan kami melihat itu hal yang menarik untuk terus didengungkan, dibuzzerkan tentang isu kebencanaan, edukasi, sosialisasi tentang Destana ini. Karena kalau melihat sebelumnya kita punya Destana sebelum program ini ada berapa kira-kira? 5 apa 7? 5 masih 5 kelurahan kan? Sama satu desa di Cerngek, betul. Nah itu memang sudah dibentuk, cuman memang masih tonnya itu masih kurang terasa. Ya, mudah-mudahan dengan program ini semua bergerak serampak gitu, betul. Gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman di jauh sono mungkin, mumpung Ramaunya ini sambil diminum ini kopinya. Monggo. Terima kasih kepada Loramao
tadi menarik sebenarnya kalau berbicara masalah Destana. Siap. Destana ini kan sebenarnya kan untuk menginventarisasi kerawanan-kerawanan yang di desa kan Ya, seperti itu. betul. Cuma kan tidak tahu kadang-kadang arahnya mau diapain, Heeh. kerawanannya seperti apa, Heeh. cara mengkalkulasinya dan semacamnya. Betul. Nah, memang problematika yang kami lihat di Sampang itu memang butuh arahan, dari pemerintah daerah, terlebih kepada BPD lah. Nah, cuma persoalannya berapa kali saya sharing juga dengan teman-teman, bingung meskipun sudah terbentuk sebelumnya kan gitu. Iya. Beneran bingung gitu. Ini sudah terbentuk tapi mau ngapain kan gitu. Betul. Nah, seakan-akan dibiarkan kan Betul. gitu. Nah, memang kami berharap memang ketika sudah terbentuk oleh LPBI NU gitu, yang 9 desa ini, terutama juga yang sebelumnya sudah terbentuk, ini memang kompak istilahnya. Kompak itu benar-benar desa sudah siap gitu untuk ketangguhan desanya gitu nanti. Bukan serta-merta dibentuk udah selesai. Dibentuk udah selesai. Tapi ketika kayak sekarang ini hujan mulai mau berdatangan. Ini kan benar. Juga harus siap-siap juga desa-desa yang sudah terbentuk itu kan. Siap, gitu. betul. Nah, maksud saya itu apakah nanti desa ataupun kepala desa ini memang harus ekstra untuk melakukan repair gitu ketika sudah terbentuk ini? Ya, cukup itu aja. Ya, makasih. Nah, ini nih sebenarnya sama semua pertanyaannya kayak gitu memang awal-awal itu. Bahkan sempat teman-teman FPKD itu menanyakan ke kita waktu itu, outputnya dari kegiatan ini nanti apa, Pak? Ya. Itu dipertanyakan. Sehingga kekhawatiran kalau sudah terbentuk mati suri semua, nggak ada kegiatan apapun gitu. Nah, makanya aku sudah bilang ke teman-teman FPKD, ini harus dibedakan bahwa kegiatan ini memang disponsori oleh Siap Siaga dan juga LPBI NU. Ini beda, penanganannya beda. Dalam artian bahwa bukan hanya cukup setelah dibentuk selesai, enggak. Ya. Gitu. Kenapa saya harus bilang begini? Jaringan-jaringan kita gitu. Jadi kalau FPKD nanti sudah terbentuk, karena Mas Omar bisa juga harus difahami loh ya. Setelah pada waktu nanti Destana juga terbentuk FPRB di tingkat desa. Ya, itu sebenarnya juga bagian keluarga besar Nah, kami lah. Gitu. Keluarga besar. Nah, kalau sudah terbentuk wadahnya, forumnya jenengan itu, sampean tidak harus menunggu uluran tangan dari pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten. Tapi sampean nanti punya jejaring yang kuat dengan NGO tentang kebencanaan. Ya. Ada Siap Siaga, ada teman-teman LPBI NU Jawa Timur. Betul. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan jenengan, program-program jenengan itu bisa disampaikan langsung ke kita melalui jaringan-jaringan kita, kan begitu nantinya. Oh gitu ya, mereka jadi paham. Jadi tidak cukup jenengan itu harus menunggu kegiatan-kegiatan ini harus didanai oleh kabupaten atau APBD, nggak bisa. Sampai punya inisiatif nanti karena kita sudah punya jejaring di tingkat nasional ataupun jaring internasional. Siap. Itu yang menjadi tertarik teman-teman FPKD waktu itu. Wah, ini bagus juga sebenarnya gitu. Berarti teman-teman FPRB Sampang boleh nimbrung sesekali, Mas. Oh, harus. FPRB Sampang ini juga punya kewajiban untuk menstimulus berarti ya. Saya setuju. Makanya harapan saya nanti 9 desa ini Mas Mama ya. Kalau sudah terbentuk nanti, karena memang program kita ini sampai 2024 Mas Mama. Tahun depan. Ya, tahun depan masih. Ya, sekitar bulan Juni lah baru selesai mungkin. Ya, 9 bulan sampai 10 bulan gitu. Nah, ini memang dipersiapkan untuk 2024. Kalau sekarang sih kan masih proses berjalan kegiatan-kegiatan kayak gini. Aku sangat berharap FPRB Kabupaten Sampang sudah terbentuk ini bisa merangkul, bisa mengayomi, bahkan bisa memberikan support terkait apapun yang diinginkan oleh teman-teman FPRB di tingkat kabupaten yang sudah terbentuk, di tingkat desa yang sudah terbentuk, ini bisa kita rangkul. Gitu. Nantinya akan kita terus ada proses pendampingan lah. Ada proses pendampingan, ada proses komunikasi yang terus berlanjut selamanya, karena kita dalam satu wadah itu FPRB nantinya kan gitu. Itu yang nantinya. Besok-besok boleh diundang tuh teman-teman dong. Destana itu, ketua-ketua, sekretaris tuh, supaya ngobrol juga. Kalau perlu usulan kepada FPRB Sampang ini juga. Kalau perlu nanti itu dibuat WA grup sendiri, artinya setuju.
fasilitator ada di dalamnya, terus ketua-ketua desa juga ada, dan juga ada FPRB Sampang Kabupaten. Artinya untuk sama-sama mensinergikan satu frekuensi gitu. Misalkan ada keluhan apa atau apa dan semacamnya kan bisa diarahkan. Cepat taktis diatasi kan gitu. Ya, mereka sangat antusias itu intinya. Nah, memang gitu Ramolis, saya melihatnya bahwa ini perbedaannya kita sebenarnya. Kalau kita ini kegiatan-kegiatan ini lebih detail. Yang kita ini lebih detail dalam artian bahwa terkait masalah kesiapsiagaan teman-teman di tingkat desa ini dibelajari satu-satu. Mana kajian resikonya harus dibuat, mana peta rawan bencananya juga dibuat, bagaimana proses evakuasinya dibuat, terus juga termasuk semua harus secara detail. Dan itu terdokumentasi. Dokumentasi harus. Ada bukunya. Ada memang wajib. Ada hatnya. Iya, nantinya. Karena memang tujuannya nanti dari siaga harus terbentuk dokumentasi itu semuanya kan gitu lah. Asik itu sebenarnya, benar. Saya juga setelah masuk ke sini ke bencana yang mendalami bagus. Dokumen itu sudah ada, sudah terbentuk, itu juga mempunyai bukan jaminan namanya sebagai dasar ketika untuk bagaimana pemerintah desa ini memang benar harus nyemplung di itu. Ya. Termasuk penggunaan anggaran, termasuk anggaran nanti. Tidak hanya ANSI ini terbentuk, dokumen ada, terus mau ngapain juga kalau tidak goodwill dari pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten 0% ya percuma. Jadi beginilah intinya, aku melihat bahwa nanti setelah proses kegiatan Destana dilakukan itu kan nanti ada sebuah rekomendasi ya. Rekomendasi, dan itu harus masuk di perencanaan pembangunan desa. Harus masuk itu, wajib itu. Iya, harus perencanaan. Iya, kalau sudah perencanaan tentunya ada anggaran. Itu sudah kita sampaikan. Program desa otomatis. Gitu. Jadi memang yang menjadi bagusnya ini memang ada proses-proses yang memang berkesinambungan, karena memang pintu masuknya kita ini yang bagus di desa, karena stimulan kita lakukan tidak dari pendanaan dari desa dulu. Spesial pun kan desa nggak keluarin untuk proses dari awal sampai terakhir sampai 9 bulan ini nggak boleh keluar. Nah, ini yang memang jadi harusnya jadi beban kan. Kalau saya selaku kepala desa malu lah, udah nggak dibiayai terkait masalah pembentukan Destananya. Terus diajarin edukasi sampai paham gitu. Sampai diangkat teman-temannya itu. Nah, itu sebenarnya ya harus bisa paham bahwa nantinya ini diharapkan ada kesinambungan. Walaupun saya sudah menyampaikan teman-teman FPKD jangan terlalu bergantung kepada pemerintah kabupaten atau desa. Tapi kita ini jadi satu kesatuan nanti di FPRB. Apa yang menjadi kegiatan jenengan, apa yang menjadi ancangan jenengan untuk desa jenengan, bisa nanti kita sampaikan lewat forum kita. Betul. Gitu. Wah, ini asik katanya gitu. Betul. Gitu. Berarti sampai sekarang ini sudah terinventarisasi, artinya mau ngapain nih sebenarnya desa-desa? Sudah. Kemarin waktu workshop itu lah. Workshop itu kan ada 7 prioritas. 7 prioritas. Iya, 7 prioritas. Semua desa apa per desa? Semua desa 7 prioritas yang harus dilakukan. Ada 7 prioritas indikator desa. Dari 20 indikator. Kita memang menjadi prioritas 7. Apa? Kalau boleh tahu apa aja? Wah, itu dikit-dikit kan. Bocor halus. Ada kajian risiko bencana, ada kontingensi, ada pembentukan FPRB-nya. Itu termasuk juga ada terkait masalah strategi penanggulangan bencana, itu semua. Ada evakuasi dini. Yang paling terberat, ketika jenengan masuk dalam program ini, yang jenengan rasakan dan tim yang berat tuh apa ini yang sempat jenengan pikirin dan dilakuin memang berat gitu. Ya, walaupun mungkin terasa hari ini agak sudah loss. Apa. Saya sebenarnya ya begitu berat, nggak berat juga. Saya yang sangat agak begitu ini ya agak berat lah dalam pemikiran saya itu respon dari desa itu. Respon dari desa. Ya, dari desa itu yang memang masih kurang dalam mengayomi ini gitu loh. Seakan-akan kita ini selalu dicurigai terus.
kayak pengawas, iya, pemantau. Teman-teman ini dianggap apa ya, makhluk apa lagi nih yang datang. Nah, ini mau cawi-cawi. Tapi enggak, setelah kita proses komunikasi enggak bagus. Malah enak ya, dugaan-dugaan itu malah salah. Ya, gitu. Setuju gitu. Apa mau nanya apa lagi? Kan tadi sempat ngobrol-ngobrol masalah RPJMD ya, kegiatan jangka pendek. Betul. Mungkin di desa kan juga ada. Ada dong. Nah, ketika Destana itu terbentuk, kira-kira sudah ada greget enggak jangka pendek yang sudah mau bergerak ini teman-teman Destana gitu. Mungkin sudah dari 9 itu dari ya. 9 desa yang sudah. Ya, sebenarnya kalau saya melihat bahwa ini juga tergantung daripada ini musim kan. Kalau sudah masalah musim ini bentar lagi juga kayaknya tadi udah disampaikan bahwa ini bentar lagi nih hujan nih gitu. Ya kalau udah urusan hujan sama nggak bisa lepas dari banjir kan begitu. Ya, nah memang itu sudah kita sampaikan pada waktu workshop bahwa ini loh kita sudah mau menjelang penghujan, masih penghujan. Apa yang harus kita lakukan nantinya? Memang sementara rancangan-rancangan ini kan masih belum terbentuk secara sempurna lah. Karena kan masih ada dua tahapan yang dilakukan. Pertama PKD, yang kedua terkait juga masalah workshop, yang ketiga nanti peningkatan kapasitas, baru kita sudah menginjak Destana. Nah, Destana ini pada waktu pembahasan Destana ini banyak sudah apa yang harus kita lakukan, baik kajian risiko bencananya, bagaimana evakuasi dininya, itu nanti akan terbahas. Dan itu dari 9 desa itu dikasih target waktu 4,5 bulan. 4 bulan setengah. 4 bulan setengah harus tuntas. Berarti awal tahun deh. Ya awal tahun kayaknya kita akhir juga, tahun. Awal tahun kita juga harus resign sedikit gitu loh. Agak lambat dengan bulan Februari. Ada apa itu? Ada apa itu? Tadi sudah bicara masalah apa dan sebagainya. Atau mungkin dalam apa nama bahasanya ya? Ketika sudah menyerap ilmu nih dari teman-teman fasilitator kan gitu. Nah, apakah ada juga teman-teman Destana ini sudah berinisiasi gitu untuk melakukan woro-woro ke desa, informasi-informasi mengenai kebencanaan gitu. Misal nih dibuatkan misalkan kayak website khusus atau medsos khusus di desa-desa, artinya untuk bahan edukasi kepada masyarakat. Apakah ini sudah juga dilakukan kan gitu sama teman-teman Destana di bawah kan gitu. Ini kan sebagai bentuk awal mengenalkan diri ini Destana sudah terbentuk nih, kita akan mau ngapain nih. Ini sebenarnya kan juga harus perlu kan gitu. Nah ya memang inilah yang perlu kita pahami, bahwa di desa itu masih belum terbentuk Destana, belum lah. Jadi ini kan mau berproses nih, mau pembentukan Destana. Kalau sudah nanti terbentuk Destana, ya pastinya sudah ada dokumen kegiatan-kegiatan kebencanaan, baik masalah penanggulangannya pada saat bencana ataupun nanti pada saat kita proses setelah bencana itu mau diapain. Kalau memang ada infrastruktur yang rusak karena bencana, ya harus kita mitigasi kan begitu, macam lain gitu. Intinya masih proses lah, masih belum terbentuk, masih belum matang-matang gitu ya. Kita 9 bulan kok masih masih lama. Ya karena itu kan ada juga merubah mindset ya. Kebiasaan harus dirubah. Dari dulu nggak respon, sekarang merespon, itu bagus itu. Nah, cuman bagaimana ini isu kita tangguh terhadap menghadapi bencana itu memang menjadi sebuah kebersamaan, baik level pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Wah itu cepat itu. Kalau itu menjadi sinergi bagus. Iya. Sebenarnya kan teman-teman FPKD kalau kita lagi silaturahmi, yang menyambung silaturahmi dan terus mempererat itulah ya, kita ngajak ngopi bareng teman-teman itu ya, muncul sebenarnya pemikiran teman-teman, Pak di desa saya ini harus ada penghijauan Pak, kan ini rawan longsor. Gitu. Bagus. Sudah muncul dari teman-teman FPKD, partisipasinya itu muncul sudah. Bagus itu. Nah itu Pak, ada tebing kayaknya itu rawan longsor, ini harus diajukan bagaimana ada proses pelengsengan, itu sudah dilakukan proses gitu. Menarik itu. Iya asik kan gitu lah. Menarik. Itu. Kalau main ke tokoh agama sudah nggak? Kita masuk nggak ke teman-teman fasilitator khususnya itu? Kalau kita ke tokoh agama memang ini kan ranahnya di FPKD lah. FPKD. Kalau di kita kan tingkatan kepala desa, terus juga teman-teman FPKD itu kalau di desa, karena kita
FD itu fasilitator desa itu di kabupaten gitu. Tingkat koordinasinya di kabupaten. Gitu. Kalau yang desa dengan tokoh apa itu dengan tokoh-tokoh di desa itu tokoh masyarakat apa itu ya PKD yang akan. Oke. Tapi kalau dengan ketua PCNU Sampang ya sudah jelas lah kan ya paham gitu. Sudah konik ya. Siap. Cukup ya. Oke, nggak terasa berapa menit kita ngobrol? Ada 40 sudah. 40 menit. Nggak sangka, padahal saya mau nyoba hanya ngobrol 20 menit. Ternyata sudah lebih dari separuh. Sudah mau babak pertama. Babak pertama. U17. Oke, Ramao, terima kasih waktunya dan kita minta kita berharap program ini bisa jalan lancar dan respon semua pihak bagus. Dan seperti biasa kami minta closing statement terhadap program ini, monggo Kerso. Ya, kalau saya berharap gitu ya, baik dari semua stakeholder yang ada, khususnya pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah desa, teman-teman FPRB Kabupaten, ya Mbak harus juga nanti setelah ini program terbentuk, ini diperhatikan dan diseriusi. Itu aja saya yang tanya, yang saya harapkan itu. Mungkin itu yang saya. Oke, simple. Sederhana tapi berat juga ini. Terima kasih Ramao kehadirannya. Ini kopi, rokok sudah siap semua. Monggo diseduh, disedot. Pasca ini kita akan coba akhiri dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ramao pada kesempatan kali ini bisa membuahkan hal yang positif dan saya minta Ramao besok-besok teman-teman figur-figur istana, FPKD apalah namanya yang terkait program ini minta tolong dihadirkan di podcast ini. Sehingga ini sosialisasi edukasi jalan terus. Betul. Biar nanti juga pengenalan lah. Maksudnya saya ini loh teman-teman FPB Kabupaten gitu. Biar mereka tuh semangat. Oh, saya punya contoh nantinya gitu. Setuju. Makasih. Mungkin sebelum akhir kita salam tangguh, salam kemanusiaan bersama dulu. Terima kasih teman-teman. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tangguh. Oke teman-teman, saya pikir sementara cukup ya karena ini waktunya sudah mepet nih. Ramao juga buru-buru harus bergeser ke lapangan. Terima kasih waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tangguh luar biasa.